Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah kemarin orang Jawanya mana? Nambelis mongko tiba mongko ni pucat. Orangnya apa? Membeli manggis. Tapi ceritanya nanti pukul 8 mau pukul 8 aku ceritakan. Bagaimana kelanjutan. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Tapi doanya tidak perlu panjang-panjang penuh ya. Kita berdoanya singkat. Mas Wari silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka ininya ya. Pak Pena. Halaman berapa, Pak? Bentar, Pak Pandi buka. Pena. Bentar ya. Masih belum keluar, lihat sebentar ya. Halaman 56. Halaman 56. Oh, itu Pak, barang-barang sampah, Pak. Ya, itu ada 4R ya. Bentar, Pak Panji mau masukkan beberapa apa? Itu loh. Sudah ya? Sudah dibuka semua ya, 56 ya? Bentar, Pak Panji Ya. mindah data. 56 Pak ya? Betul. Kemana? Oh, berdasarkan Ini Pak Panji. Halaman piro Fakri? Halaman 56 ya. 56. Oke, di situ ada 4R. Aku ya Mama itu. Ya, ada 4R. Ada apa Mas Wari itu dibaca yang pertama 4R-nya reuse. Dibaca reuse. Nah, kemudian reduce. Reduce. Jadi kemudian dibaca recycle. Kemudian dibaca replace. Oke. Replace. Sebentar. Oke. Gini. Pak Panji mau share ya. Oke Mas Fahri. Nanti Pak Panji minta bantuan ya untuk dibaca apa itu namanya. Maksudnya apa itu? Digunakan untuk untuk pertama apa? Yang pertama apa tadi? Reuse, coba reuse dibaca pelan-pelan Mas Andika. Artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot. 2. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Bentar. Kalian pernah nggak sampul buku dari koran bekas? Enggak. Enggak. Sampul buku
Nyampul Koran. buku pakai Cari peran bekas pernah koran. tidak? Enggak, Pernah Pak. kayaknya ya. Enggak, Pak. Kalau Pak Panji pernah dulu waktu SD. Enggak ngeser, tahu. Pak Panji mau share sesuatu ya sebentar ya. Ini Pak Panji pakai HP satunya. Oh, 27, Pak. Dokumen. Baik. Wih, Nah, Api, ini Pak. sangat kreatif. ini namanya Reus. Apa tadi dia baca Reus? Reus. Bukan Reus, Reus. Reus. Artinya Menggunakan nah, ini kan ini terbuat dari apa? Botol plastik. Ya, botol plastik. Coba dibaca lagi Reus. Reus itu gini. Reus itu re. Kalau kamu pernah mendengar kata re itu artinya kembali. Mungkin pernah di remotemu ada kata-kata replay ya. Play itu kan main. Re kembali. Jadi main. Use itu gunakan, lalu reuse digunakan kembali. Coba dibaca lagi Mas, artinya apa reuse? Reus artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau benda yang berbeda. Nah, kalau yang ini fungsinya sama apa tidak? Sama. Botol ini kan kayak botol Pocari Sweat ya kayaknya ya. Atau botol apa itu? Itu botol itu digunakan apa namanya? Itu digunakan fungsi yang sama apa beda itu? Dari sebelumnya Sama. botol itu sebenarnya dibuat awalnya itu botol dibuat apa? Botol minum. Sekarang fungsinya sama nggak dibuat minum? Tidak. Enggak. Ya, jadi reuse itu menggunakan kembali sebuah barang, fungsinya bisa sama atau tidak sama. Kalau ini contohnya kebetulan fungsinya tidak sama. Mungkin kalian juga pernah pernah nggak di kampung ada orang jualan minuman apa namanya? Minuman sinom minuman daerah itu ya. Itu pakai bekas botol ada aqua, mineral gitu. Pernah melihat? Pernah. Ya itu namanya reuse. Nah, terlepas dari itu bisa digunakan kembali atau enggak, sehat atau tidak, itu mereka itu melakukan fungsi reuse, menggunakan kembali ya. Sebenarnya botol-botol itu juga kalau menurut petunjuknya hanya digunakan satu kali, tapi Pak Panji sendiri ya masih pakai untuk beberapa kali. Misalkan seperti botolnya Pocari Sweat kan masih tebal ya. Itu Pak Panji juga Pak Panji masih menggunakan itu untuk apa namanya? Untuk menyimpan minuman di lemari es. Oke, Mas, bisa dibaca yang ini? Yang kedua apa namanya? Reduce itu artinya mengurangi. Nah, reduce itu artinya mengurangi. Coba apa? Dibaca Mas Fari. Artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah tanpa yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Mengurangi potensi benda yang mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Ya, contohnya mungkin kalau kalian pernah Pak Panji kan kalau ke sekolah Pak bawa apa? Bawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan.
Ya ini termosnya masih dicuci ya. Jadi Pak Panji itu kalau ke sekolah bawa apa? Kopi. Pak Panji wadahi ya, Pak. Pak Panji wadahi termos. Nah, mungkin ini seperti ini ya. Kok nggak ada gambarnya ini? Lah, Aduh. kok ada? Pak Panji itu sebenarnya mau pakai gambar ya, Rek. Ya ini hatinya elek ini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ada 4 gambar tadi ini. Ternyata gagal. Hilang. Oke. Udah paling gampang mungkin kamu pernah lihat ini ya. Pak Panji pernah lihat yang namanya botol ini loh, Tupperware gitu ya. Maaf menyebut merek. Ya, Tupperware terus apa lagi ya? Yang botol-botol yang lagi ngetren itu. Yang ada wear-wearnya itu loh ya. Botol. Wear itu semua. Itu botol dengan kita membawa itu, dengan kita menggunakan, dengan kita apa namanya? Dengan kita apa namanya? Tidak membeli botol minuman kemasan di toko kelontong atau di minimarket, itu artinya kita sudah mengurangi sampah. Oke, selain itu apa yang pernah kalian lakukan di sekolah? Membuang sampah. Wah, ini loh. Mengurangi sampah itu kan bisa menggunakan 4R. Maksudnya mencintai lingkungan itu bisa menggunakan 4R. Yang pertama tadi reuse, kita menggunakan kembali kan. Berarti kan kalau kita menggunakan kembali, sampah yang tadi itu berubah fungsi atau fungsinya tetap. Kita nggak menambah sampah. Yang kedua, tadi Pak Panji bilang apa? Reuse, mengurangi sampah. Bisa saja kan kita tuh keluar rumah, kemudian haus, kita membeli air botol minum, lalu kita membeli air botol. Nah, kita sudah menambah sampah kan? Ya, menambah sampah. Karena kita beli air minum dalam botol. Tapi kalau kita sangu dari rumah, kita membawa bekal dari rumah, maka kita mengurangi sampah. Itu sudah mengurangi sampah. Yang pertama lebih hemat, yang kedua mengurangi sampah. Selain itu apa yang lainnya? Mungkin pernah kalian lakukan di sekolah. Meman, Pak. Meman. Apa meman itu? Kalau gini, kalian misalkan Pak Panji nih. Pak Panji kan kalau ini malam kehabisan nasi misalkan ya. Ya Pak Panji lapar. Nah, itu kan beli nasi jagung. Nasi jagung di tempat Panji murah, harganya 2.500. Murah ya. Itu nasi jagung sudah dapat nasi kucing ini sewu. Nasi jagung itu sudah sama lauknya itu. 2.500 sudah dapat sayur apa namanya? Sayur kangkung, dapat. Pak rugi apa, Pak? Nah, itu Pak Panji nggak tahu, memang harganya segitu. Harganya segitu. Kenapa nggak rugi? Kemana? Gimana? Ya kan murah, auto rame, jadi gak rugi. Daripada larang, sepi. Tapi kayaknya apa nggak rugi ya? Maksudnya apa nggak rugi? Maksudnya kan 2.500 sudah dapat ya, lauknya klotok, dapat tempe, kadang dapat tahu. Nanti aku ceritakan kenapa kok bisa murah. Tapi rame. Rame. Nah, karena kangkungnya nanam sendiri, terongnya nanam sendiri. Itu yang bisa buat murah. Oke, lah. Kalau Pak Panji beli nasi apa namanya itu nasi jagung. Namanya kalau nggak salah Boa ya, Boa namanya. Di sini dipanggil Boa. Ya. Bo itu orang tua ya.
Oh, iya. Itu kalau Pak Panji ke sana beli buat anaknya Pak Panji atau buat istrinya Pak Panji, sama orangnya diberi kertas apa namanya? Minyak Enggak pakai sama kertas minyak. koran. Enggak pakai Koran. koran terus sama pakai daun Pisang. pisang. Ya. Nah, orangnya pakai daun pisang ya daun pisangnya sendiri. Jadi punya apa? Punya kebun pisang. Jadi tiap hari ya mengambil itu. Dari koran bekas ya. Koran bekasnya sudah apa? Jadi kan itu menggunakan kembali kan koran bekas dibuat bungkus. Nah, itu sudah apa? Sudah mengurangi sampah, tidak membeli kertas minyak. Itu sudah mengurangi sampah. Tapi Pak Panji, seandainya Pak Panji ke sana bawa piring, itu akan lebih menghemat lagi nggak? Maksudnya akan lebih mengurangi sampah lagi nggak? Mengurangi sampah. Ya, karena daun yang tadi Pak, bungkus daun yang seandainya Pak Panji bawa piring, itu juga menjadi sampah. Itu namanya kita orangnya sudah melakukan apa? Reuse, betul nggak? Iya, Pak. Nah, orangnya sudah melakukan reuse, sudah tidak membeli apa namanya? Kertas minyak. Tapi apa? Plastik itu dikai kaca. Ya. Pak Panji kalau ingin tambah kita mengurangi sampah lagi, Pak Panji membawa piring sendiri. Nah, ya silakan yang mau ke belakang. Pak Panji membawa apa namanya? Piring sendiri. Itu namanya sudah mengurangi sampah. Ya, sudah mengurangi sampah. Oke. Bisa dibaca yang ini? Di Pak Panji. Bentar. Bisa dibaca yang mana? Mengelola. Bentar, aku buka bukunya. Yang recycle coba. Ada sopre. Ayo. Coba Akbar. Ayo, Pak Panji ya. Recycle kan berputar-putar ya. Mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalkan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, itu sudah mengurangi sampah. Atau membuat prakarya dari koran bekas. Ya. Lanjut ke replace ya. Sebenarnya yang paling banyak ini yang tren di Indonesia itu sebenarnya 3R, tapi ada replace. Ya, artinya mengganti benda yang biasanya digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Misalkan di rumah itu apa ini ada tisu, ada juga lap ya. Apa ya? Apa itu? Sapu tangan. Kalau kita makan kadang saat kita bisa ngelap nggak? Yang kotak-kotak itu loh. Garis-garis? Bisa. Ya. Itu kan kita bisa pakai lap itu. Tapi kalau di warung kadang kan ada lapnya itu jangan dibuat mulut, nanti dipakai orang banyak. Jadi kalau lap kita bisa gunakan berkali-kali. Tapi kalau tisu dari apa? YouTube, Pak. Tisu bahan dasarnya apa kira-kira? Kertas dari? Kertas pohon. Oke, dari pohon. Nah, jadi kayu ya. Kayu. Ya, kayu khusus. Jadi untuk tisu itu mungkin, tapi sekarang ada kok kalau nggak salah tisu yang ramah lingkungan, nggak tahu, aku lupa bagaimana ini. Oke. Pak Panji kembali juga ke reduce. Ya, reduce. Mungkin kalian pernah lihat nenek-nenek kalau ke pasar bawa apa? Bawa keranjang. Keranjang. Nah, itu sudah melakukan apa itu? Yang mana? Teko rotan. Ya, teko rotan. Nenek-nenek itu kalau mungkin mamamu juga ya.
kalau ke pasar menggunakan menggunakan tas itu masuk reuse, reduce, recycle atau replace? Reuse. Menggunakan kembali, mengurangi, daur ulang atau mengganti? Daur ulang. Mengganti. Mengganti, Pak. Ayo. Kalau kita ke pasar, kita kan memberi barang-barang. Maka barang-barang tadi di apa? Ke sini. Kalau kita ke kita itu namanya reduce, mengurangi. Misalkan ke sini. Kalau kamu ke Indomaret atau ke Alfamart ya. Itu belanjanya kan bisa dijadikan satu kan? Iya. Ya kan? Kalau ke pasar kayaknya nggak mungkin ya. Tidak mungkin. Kalau kita ke itu kan bisa dijadikan satu. Tapi kalau kalau di Indomaret kan sekarang ini mau pakai kantong plastik Pak, kan ditanya dulu kan ya? Iya. Ya. Apa yang dilakukan pegawai Indomaret atau Alfamart tersebut? Nambah sampah. Mengurangi sampah kan? Jadi misalkan ini kan mengurangi kan? Kan kadang kita cuma beli 1 botol air minum misalkan. Biasanya pegawai-pegawainya itu menawarkan apakah mau dibungkus atau tidak kan begitu. Ya. Karena kalau orang mau beli botol air minum biasanya kan langsung diminum, ya kan? Iya. Nah, plastiknya dibuang buat apa kan? Nanti itu menjadi sampah. Nah, kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamart membawa tas yang berwarna itu sama saja kita reduce. Ya. Kita reduce mengurangi sampah. Mengurangi apa? Mengurangi sampah. Mengurangi sampah ya. Kita mengurangi sampah. Oke. Jadi sampah plastik sekarang ini menjadi apa? Menjadi apa, Nana? Halo? Sampah plastik itu sampah yang paling gampang didaur ulang apa tidak oleh alam? Iya. Ini sampah plastik dengan sampah daun kita tanam, kita kubur, terus 1 bulan kita buka kembali. Siapa yang masih ada, siapa yang hilang? Yang masih ada ya. Kita membuat kuburan, membuat galian ya. Galian yang pertama kita masukkan daun. Yang kedua kita masukkan botol. Kemudian 1 bulan kita buka lagi. Botol. Yang masih ada yang mana? Ya botol. Karena botol tidak bisa susah dihancurkan oleh alam. Dan itu menjadi sampah selamanya. Apakah pernah tidak kalian waktu ke tol, waktu masuk percabangan antara mau ke Pandaan sama ke Gempol, itu di samping kiri ada apa ini? Ada tumpukan sampah. Ada tumpukan sampah. Gunung sampah. Apa itu? Ada yang tahu nggak itu apa itu? Aku lihat ngarani gunung sampah. Gunung sampah. Ya, gunung sampah. Itu kemarin Pak Panji juga lewat situ. Nah itu kan sampah tidak bisa diapakan? Dihapus. Kalau sampah-sampah seperti itu harus berulang. Dibakar juga menjadi masalah kan? Betul nggak? Iya. Ya, dibakar juga bisa polusinya racunnya sangat besar. Nggak tahu yang di situ tuh bakal diapakan Bapaknya nggak tahu. Tapi yang pasti kan pernah lihat kan ya? Di fosil paling. Oh gitu ya, karena di fosil ya.
Fosil hewan. Ya, tapi kan fosil sampah buat apa kan ya? Iya. Fosil sampah buat Iya. apa? Nggak ada yang mau. Buat apa kan? Jadi Hilang ya. jadi lanjut lagi ya. Misalkan gini. Misalkan Pak Panji atau gini. Kamu dulu waktu kelas 3 olahraga hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Biasanya Bu Minarni meminta kalian itu untuk membawa apa? Minum. Minum. Dan Permainan. mainan bukan apa ya? Membawa bekal. Enggak. Bekal ya? Pernah? Oh, berarti kelas 4 aja ya. Berarti gini, jadi mungkin kelas 3 gak disuruh mungkin ya. Mungkin kelas 4, 5, 6 disuruh bawa. Jadi kita Mau ke naik kelas 4 itu Pak, baru disuruh 4 jati masih sempurna. oh iya, karena kalian kelas 4 ada Markona ya. Ya akhirnya kan nggak olahraga. Ada Markona. Ya kan tetap harus olahraga supaya sehat. Iya, tetap harus olahraga. Contohnya layangan Mas ya. Enggak. Kalau Pak Panji sepeda. Kalau Pak Panji sepeda sama angkat beban. Itu olahraga Pak Panji sekarang. Ini sepedaan. Oke, lanjut tadi. Nanti kalau kalian olahraga, biasanya Bumin akan meminta kalian untuk membawa bekal. Bisa di dalamnya harus Mari mangan ya apa ya? mari mangan ya apa ya? Di dalamnya harus ada makanan pokok. Ya bisa nasi kentang, kemudian lauk pauk, Susu. Kau nggak durentek ya? ada buahnya, kemudian ada sayurnya. Biasanya sayurnya ditentukan. Sayurnya ditentukan sayur bayam. Siapa yang suka sayur bayam? Enggak. Rasanya Pak. Sayur bayam itu bagus karena mengandung tinggi magnesium. Kandungan tertinggi di sayur bayam adalah magnesiumnya tinggi. Itu membuat kita menjadi rileks. Kelor. Ya, hampir semua daun warna hijau mengandung magnesium, tetapi bayam adalah kandungan magnesiumnya tertinggi. Makanan apa saja yang magnesiumnya tinggi? Ya, selain sayur seperti coklat, ya coklat itu magnesiumnya tinggi, apalagi kacang almond, kacang mente itu magnesiumnya tinggi. Kacang tanah. Kacang tanah tapi nggak setinggi almond sama kacang mente. Tuna. Ya, tuna, ikan-ikan juga mengandung magnesium tinggi. Oke, lanjut gini. Nah, saat kalian seperti itu, pastikan makanannya diwadahi kotak ya, kotak makanan ya. Nah, itu kita sudah melakukan apa itu anak-anak? Reuse, recycle, apa replace? Reus. Kita menggunakan apa? Bukan reuse, apa yuk? Reduce. Ya, reduce, mengurangi sampah. Reduce. Bacanya reduce. Pak Panji mempunyai contoh lagi. Nah ini. Oke. Pak Panji mempunyai timba. Bak. Tahu bak kan ya? Tahu. Baknya bocor. Oke, baknya bocor. Bak itu asalnya untuk apa? Untuk nyuci. Untuk nyuci ya. Baknya bocor. Biasanya kalau bocor sama mamamu diapakan? Ditambal. Ditambal atau dibuang. Tapi kalau ditambal biasanya bocor lagi ya. Enggak, Pak. Ya, kalau kebanyakan bocor lagi. Bisa bisa ditambal. Bisa diisolasi. Tapi kalau tidak bisa ditambal biasanya dibuang ya, betul.
Iya. Terus kita tukarkan sama orang-orang apa yang apa? Rosokan. Ya, rosokan. Rosokan. Nah, Ya. kemudian diganti sama kerupuk ya. Kerupuk. Iya, kalau di sini begitu nggak sama nggak di sini? Jadi itu rosokan dijual ke rosokan. Atau bisa nggak kita? Nah, tapi Pak Panji tidak saya tukarkan apa? Tidak saya jual ke tukang rosokan, tetapi saya gunakan untuk apa namanya? Bentar ya. Pak Panji gunakan untuk ini. Perhatikan layar Pak Panji. Bootleg, Pak. Apa itu? Apa itu? Aduh, tempat mainan. Tempat mainan. Untuk tempat mainan berarti itu Pak Panji menggunakan prinsip yang mana? Reuse menggunakan kembali dengan fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda. Oke. Sekarang aku memberikan contoh lagi ya. Jadi sudah mulai pinter mulai bener. Yang tadi banyak salahnya. Pernah tahu peti kemas tidak? Loh, komputer kan, Pak? Tahu base enggak? Ya. Ini ada orang di luar negeri itu mempunyai base, dia supir bis tapi mempunyai bis sendiri. Lalu bisnya rusak, mesinnya rusak, mau digandani, mau dibetulkan dia ke bengkel, uangnya tidak cukup. Ya. Kemudian bis tadi diparkir di tempat, didorong, disulap menjadi rumah. Rumahnya pakai bis tadi itu. Itu masuk mana itu? Masuk akal, Pak. Kok masuk akal apa nih? Ada kan, pernah tahu nggak? Ada loh. Rumah di luar negeri itu, orang-orang sana rumah dari bekas kereta api itu ada. Bus double decker itu, ayo. Ya, jadi busnya sudah ditanam di tanah situ, jadi busnya jadi rumah. Ada orang seperti itu ada. Nanti tak share fotonya ya. Itu ada. Iya, ada ya. Sudah ya? Sudah ngerti nggak maksudnya? Ya, Pak. Jadi 4 tadi itu 4R itu sering disingkat dengan 4R. Reuse, recycle, dan replace. Replace mengganti. Apalagi ya? Loh, katanya jam 10 ya, Pak, cerita, Pak. Oh, nanti jam 8:05 aja. Oke. Oh ya, kita lanjut ke materi yang lain. Masih di Bu Pena. Kemarin kan masih ingat cerita tentang kura-kura dan kelinci dan kura-kura. Ingat, Pak. Ingat, ayo Pak Panji minta cerita lagi dong. Minta ulangan ceritanya. Awalnya bagaimana awalnya? Awalnya bagaimana? Kelinci sombong. Awalnya kelinci lewat apa? Lewat kura-kura. Lewat depan kura-kura dengan sombong ya. Intinya kura-kura, intinya kelincinya yang sombong. Karena kelincinya larinya dia menjadi cepat, sombong. Cepat sombong. Nah, kita nggak boleh ya. Mentang-mentang kita larinya cepat, kita sombong. Atau mungkin nggak boleh sombong ya. Oke, lanjut. Apa? Halo?
Oke, lanjut. Kita di sana tokonya siapa saja? Kura-kura. Kura-kura apalagi? Kelinci. Bekecot. Kelinci, bekecot. Oke. Pesan moralnya. Oke, pesan moralnya aja, pesan moralnya apa? Jangan berbuat sombong dan Oh, gini, dah. Kayaknya ada yang baca nih. Dah, semua buka halaman 58. Udah, Pak. Nah, ayo. Watak Semua buka halaman besar kepala 58. Oke. Jadi dalam ini Pak Panji urutkan ceritanya ya. Jadi dalam sebuah cerita itu ada beberapa unsur-unsur ya. Unsur-unsur dalam suatu cerita. Unsur-unsur itu apa? Ada yang tahu nggak unsur-unsur itu apa? Isinya ya. Isi-isi cerita. Jadi ada pesan moral, ada tokoh, ada judul, ada tempat. Ya. Tempat kejadiannya di mana. Oke, sebelum ini lanjut Pak Panji, kalian sudah buka tugas tentang mana sih itu kemarin aku? Bukan, yang ini. Mana ya? Share, Pak. Monte si monyet yang licin sudah dibuka kan tugasnya? Monte si monyet. Oh, belum? Oh, itu di classroom. Aku kemarin nggak nge-share di WA. Ya, nanti minta dibuka makan mama. Oke, ada yang di Arum sudah ya. Nah, Monte yang Oke, Arum, coba Pak Panji tanya itu kalau Monte si monyet yang licik kejadiannya di mana? Lupa ya. Di luar. Oke. Nah, nggak apa-apa. Kamu cek lagi nanti di situ ada tugas Monte. Oke, lanjut ke ini ya. Baik Pak Panji share screen aja. Bisa screen. 58. Ya, bukan 58. Tapi Panji mau share screen aja ya. 85. 58. Pak Panji share screen ya. Share screen dong. Ikilah. Halo, Pak. Bentar, ya. Panji share screen biar kelihatan di layar. Ngelek, Pak. Siapa sih? Mbak Azhara bisa di-mute sendiri, Mbak. Bapak kan ada adiknya ya. Nanti kalau kamu ngomong bisa Bisa nggak usah dimarahin adiknya. Azhara. Tapi kamu mute sendiri ya. Kamu mute sendiri ya. Azhara. Oke, lanjut. Nggak kelihatan, Pak, pesan moralnya. Oke, pesan moralnya. Jadi ini adalah unsur-unsur sebuah cerita kita tulis dalam apa ini namanya? Pesan moral. Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk apa ini? Peta pikiran. Betul, peta pikiran. Ya. Dulu kan sempat waktu tema 1, tema 2. Iya, Pak. Ya. Kita belajar yang namanya kalimat utama, kalimat pendukung. Terus apa namanya? Lalu lama-lama kita jadikan ke peta pikiran sama. Ya. Jadi untuk mengetahui atau kita bisa mencari
unsur-unsur cerita, tentunya kita juga harus apa? Awalnya harus bisa mencari gagasan pokok. Selain gagasan pokok kemarin untuk mengetahui pesan moral, ayo Pak Panji ulangi lagi. Kita lihat apanya ya? Kita lihat apa? Mencari pesan moral. Sifat Ya, tokoh. apanya tokoh? Sifatnya. Sifatnya dalam Sebuah cerita. sifatnya atau perilaku ya lebih ke perilaku tokoh tersebut saat apa? Saat terjadi apa? Saat terjadi sebuah apa? Apa di dalam cerita? Di dalam cerita kan pasti ada sebuah apa? Kalau ceritanya bagus-bagus kan tidak menarik. Maksudnya kalau ceritanya cuma apa bangun tidur terus mandi terus kan enggak enak. Harus ada apa? Sebuah mantra. Masalah ya. Masalah. Iya, masalah. Sebuah masalah kan. Di situ pasti dalam sebuah cerita ada masalah, ada kejadian. Ada kejadian yang terakhir. Oke, ada kejadian maka kejadian tersebut pasti ada jalan keluarnya kan? Iya, seperti burung. Ada jalan. Seperti burung yang itu kan Raja Parkit. Ya, Raja Parkit itu itu. Raja Parkit itu punya apa namanya? Punya masalah kan? Iya, ada, Pak. Punya masalah lah. Kalau sikapnya Raja Parkit kita bisa kita tiru atau enggak? Tidak. Tidak kita tiru. Maaf, Raja Parkit kita tiru ya. Nah, Raja Parkit kita tiru. Kenapa? Apa sifatnya Raja Parkit? Pintar. Karena yang pertama kita harus pintar, yang kedua cerdik, yang itu kemudian wise. Apa wise itu? Tahu wise enggak kamu? Bijak. Sana. Nah, Itu yang harus kita apa namanya? Kita tiru. Tapi ada kan yang tidak kita tiru, misalkan cerita kelinci kura-kura, tokoh utamanya siapa? Kura-kura. Ya, kura-kura dan kelinci kan. Kelinci juga termasuk tokoh utama kan karena dia juga sering disebut. Apakah kita meniru apa enggak perilakunya kelinci? Enggak. Apa sifat buruknya kelinci? Sombong, apalagi meremehkan ya. Iya, Nah, Pak. meremehkan seperti yang kemarin orang yang mau lomba pencak silat yang kalah itu loh ya. Enggak boleh. Biasanya aku kemarin itu yang iki. enggak boleh. Kalau kita meremehkan maka ya apakah ini kita ada korek. apakah Rarek perlu ditiru kan lagu. tidak kan? Oke. Lalu kalau kura-kura apa? Kalau kura-kura? Kalau kura-kura sifatnya apa? Sombong. Kok Kura, bro. Pantang menyerah. Kura-kura pantang menyerah, apalagi selain pantang menyerah. Gigi ya. Semangat. Oke, apalagi? Apa ya? Oke. Kamu sekarang begini. Menurut Pak Panji dalam situasi yang sekarang, Pandemi. Ya, situasi sekarang pandemi, belum boleh sekolah. Kalau Pak Panji nggak apa-apa. Udah boleh, Pak. Iya, di mana? Udah boleh. Di mana? Kalau di kota kan boleh belum. apa nih? Nggak boleh di kelas 1, Pak. Oke, kita sama pemerintah sama otoritas belum boleh masuk. Lah, sekarang kita gigih ya. Kamu juga harus gigih ya. Kamu akan niru seperti sifatnya kura-kura apa niru sifatnya kelinci? Kelinci. Dikasih tugas saat dikerjakan itu kamu akan meniru
Sifat-sifatnya kelinci. Tapi kalau kamu mengerjakan walaupun telat, nggak apa-apa sih dikerjakan, salah dikerjakan, berarti kamu telah meniru sifat-sifatnya kurang. Kurang. Gak apa-apa telat, yang penting PR Yang penting selesai. selesai, ya. Oke ya, ada tugas dikerjakan. Ada tugas Jangan tidak ada mengerjakan. Sekarang ada, Pak. Ada, nanti ada. Iya. Ada ya. Oke, Lanjut. lanjut. Itu Iba. Ya. Ya, baik. Oke, disconnect. Nah, Apa, Pak? ya. Oke, lanjut ya. Disconnect. Enggak apa-apa, disconnect ini datanya telat. Yang penting ikut Zoom ya. Kangen ya, Pak ya? Namanya Kangen, disconnect. iya, disconnect. Oke, lanjut. Oke, gini tugas hari ini. Mau disimpan nggak ini catatannya? Itu bisa disimpan itu. Maaf, Pak, salah ngirim video. Nggak apa-apa. Kepencet, Pak. Pak Panji lanjut. 754. Tapi ini kalau ini 758. Ya, oke sebentar. Cerita. Kurang 1 menit lagi cerita Ya, kita. kita. 5 menit kita cerita, weh. Oke, ini bisa layarnya bisa. Tuh, apa sih coret-coret ini? Udah nyampe pemandangan yang sangat tidak bagus. Kalau sudah bersih aku cerita. Anda lulus warna ya rupanya. Sudah ya. Ayo tolong dihapus semua. Tapi langsung bersih tak sulap. Sip, terima kasih sudah disulap. Lu. Bentar, ini Pak Panji beri tugas. Pak Panji tolong jangan coret dulu ya. Lalu siapa lagi tuh? Dulu ya. Ini tugasnya gampang. Halaman berapa itu, Pak? Amplop. Ini. Gambar. Sabtu kan gambar. Wis. Kan lama nggak gambar ya. Gambarnya ini ditiru persis. Ampun Bang. Ditiru persis. Gantian, Pak, gantian. Suruh gantian. Ditiru Pertama persis. siapa? Kelompok iki enak iki. Ditiru persis. Kemudian diwarnai. Persis. Pak, gambarnya yang tadi gimana, Pak? Gambarnya yang tadi gimana, Pak? Yang mana? Yang tadi, yang katanya suruh persis. Yang ini. Nanti kan akhirnya menjadi yang ini. Menjadi nomor 6. Itu prosesnya ya. Jadi itu proses membuat sketsa kan. Prosesnya sampai ku Pak lari-lari. Apa? Yang penting gambarnya walaupun enggak persis mirip ya. Gambarnya mirip seperti yang Pak Panji lingkari. Disconnect, kalau disconnect oke. Yang ini ya, yang saya lingkari biru ini ya. Oke. Diwarnai di kertas. Kita yuk boleh lah tuh. Udah ya. Kurang 4 menit Pak. Ayolah. Kemarin ceritanya sampai apa? Sampai melon. Semangka. Yang dikembalikan lalu beli Mangga. Pak. Iya, Pak. Di buku gambar tapak. Ya, di buku gambar. Ditulis. Ditulis Oke. di bawah. Itu di buku gambar. Oke. Yuk cerita yuk. Oke. Kemarin Sampai manggis. kemarin Iya, kenapa kemarin kenapa semongkonya? Kembali karena semongkonya Kentang. Kemarin dikembalikan semongkonya ya. Penjualnya juga kaget ya. Iya. Kenapa kok semongkonya putih? Ternyata setelah cerita semongkonya jatuh,
Ini abang nih. Jatuh. Tiba ya apa? Semongkonya putih kenapa? Gara-gara Alonca. Anu. Alonca. Alonca. jadinya semongkonya kaget ya. Iya. Iya. Betul ya? Semongko kaget tuh. Langsung ngono putih. Pucet, ya pucet. Pucet guys. Di foto ya. Guys, ada semongko pucet guys. Oke, lanjut. Karena kepingin apa? Karena kepingin membawa oleh-oleh ya. Karena ingin membawa oleh-oleh. Langsung tuku. Tuku meneng. Kemarin mau beli apa? Manggis. Lewat jalan gunung meneng. Alonca. Manggis, manggis, manggis. Manggis. Yang jual ya orang itu lagi. Ya. Lagi orang itu lagi. Sama lagi dodolan ya apa yuk? Yuk gile manggis enak-enak kabeh lek. Gile kabeh lek. Dibuka contohnya. Oh ya manis lek. Nggak mau dicoba tadi semangkanya, Pak ya. Iya. Itu coba itu merah. Ini manggis dibuka lagi, dicontohnya dibuka yuk manis. Buka semua. Setelah itu naik apa namanya? Becak. Beli 5 kilo karena manggis kan agak berat. 5 kilo. Kan naik becak lagi, naik becak orang yang tadi. Naik becak itu lagi. Iya, itu namanya apa? Tidak belajar dari apa? Kecil. Belajar dari kesalahan. Masuk ke lubang yang sama. Akhirnya di jalan yang jelek itu juga sama. Alonca. Kemudian Alonca lagi. Delosor rongi. Wong delosor, manggisnya jatuh, kempes ternyata setting gosok. Ya. Kok kaget meneng lu jare? Jadi tipu maneng. Nah, terus Opo jare iku juga. waduh tambah mangkel ya. Akhirnya minta orang becaknya ke mana? Balik meneng. Balik maneng. Balik Lewat jalan dulu meneng. Oh, bulat-bulat cerita deh. Ya. Lalu dia kira-kira ke penjualnya bagaimana? Kok bosok-bosok nih? Marah ya. Kok bosok-bosok iki? Kok bosok-bosok apa namanya? Bosok kabeh nih, mak dia marah, kecewa dan apa? Terus kata yang penjual, ono opo lek sama niku lek kok ngamuk-ngamuk yang aku kan gitu ya. Cuman iki terus dia bilang, "Dodolan yo opo? Jarine legi-legi kabeh. Iki bosok kabeh iki." Kok iso lele? Terus apa namanya? Sama lapo ngamuk lek ngono yang orang jualnya itu. Kok ngamuk-ngamuk yang aku, kok gopoh-gopoh gitu. Ya iki sama dodolan ini. Berapa kilo manggisnya sampean itu beli tadi? 5 kilo. Sama 5 kilo ngamuk-ngamuk gopoh-gopoh. Aku iki rong keranjang bosok kabeh aku gak ngamuk aku. Iki rong keranjang iki bosok kabeh aku ndak gopoh ndak ngamuk, kamu beli 5 kilo kok Bang. Begitu ya. Jadi orangnya tapi kamu belum nyambung ya. Jadi punyanya dia itu 2 keranjang itu bosok kabeh ya nggak ngamuk. Tapi kan mestinya kalau kita menjual barang, kita menjual barang yang bagaimana? Apa? Bisa dimakan. Bisa dimakan lah ya. Atau kalau kita menjual barang bekas, misalkan kita menjual apa namanya? Semongkon dibuka apa? Itu penjualnya agak bener itu ya. Itu penjualnya agak bener ya. Aku tahu tuh semongkon jerone kunyun. Ancan ono sing nggone. Itu lagi ceritanya, cerita yang lain nanti kita cerita saat Januari saat kita masuk. Oke, pemberitahuan
Zoom kita itu diakhiri sampai Desember. Maaf, sampai November. Desember sudah tidak ada lagi kita Zoom-an ya. Kenapa? Ya, sudah. Nanti Pak Panji akan lebih fokus ke apa? Ke penilaian dan mengumpulkan nilai-nilai kalian ya. Ya Allah. Ya. Ya, Ya, kan itu Desember sudah mulai ulangan apa? Akhir semester. Ulangan penilaian akhir semester itu disingkat pas ya. Oke. Tugasnya apa hari ini? Menggambar ya. Panji, Itu halaman berapa, Pak? halaman berapa tadi? 54. Ya, 54. 54. Berarti itu ya, Pak ya? Apa? Kapan, Pak? Akhir November, Pak. Akhir November kita masih ada Zoom sampai bulan November. Desember kita sudah tidak ada Zoom lagi. Oh, mau di awal Desember, Pak. Awal Desember tanggal 1 kita sudah libur. Ya, maksudnya kita tugas tetap Akhir ada. penilaian. Ya, akhir bulan itu Desember. Ya. Januari semoga kita masuk ya, masa kita nggak masuk. 6 bulan nggak ketemu ya. Coba sih, Gu. 1 tahun. Oke. Bisa ini Mas Fahri? Kan, Bisa dipimpin doanya. atau kan. Ayo Andika aja, coba Andika yang mimpin doa. Mana Andika? Ipo 1727 ayo. Parisis. Semongko. Panik. Mari kita berdoa. Kentang. Ayo teman-teman, gimana agak keras Mas? Teman-teman kita akhiri Yang dulu. keras. Akhiri pelajaran Iya. berdoa mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri idzal insana lafi usrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa nanti beli semongko ya. Oh, kalau beli semongko jangan sampai apa namanya? Enggak. Warna putih. Assalamualaikum. Kok saiki? Ada Pak Panji beli kemarin. Matus itu. Ya, Pak Matus apa itu, Pak? Kenapa? Pelajarannya apa, Pencet, Pak? Pak. Apa namanya? Senin ya tematik. Sampai Selasa. Alamak. Senin satu sesi. Ya. Pak. Gini, halo. 3 sesi. Terus Yang 2 sesi itu hari Selasa dan Kamis itu, Saudara. Ya. Selasa Kamis 2 kali, lainnya 1 kali. Ya. buset. Oke. Itu amat. Besok Ya. Cepet jam berapa, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa, Pak? Hari Senin. Jam 7. Jam 8. Oke. Mana lagi mau ditanyakan?